Halo, berjumpa lagi dengan saya Syam dalam kesempatan kali ini di Fundamental in 60 Second. Untuk data yang pertama kita punya data dari Amerika yaitu Empire State Manufacturing Index, dan untuk data indeks ini diprediksi akan menurun cukup tajam. Ini juga ada imbas dari antara konflik Timur Tengah, dan ini juga berpotensi untuk melemahkan mata uang dolar Amerika dengan skala menengah atau bahkan lebih besar. Pada hari Selasa kita punya data dari New Zealand yaitu CPI yang dirilis quarter per quarter, dan untuk data ini diprediksi akan sedikit mengalami kenaikan dibanding dengan periode sebelumnya, di mana ini bisa menguatkan mata uang dolar New Zealand. Masih pada hari Selasa di pagi hari kita punya data dari Australia yaitu Monetary Policy Meeting Minutes yang akan dirilis pada hari Selasa pagi, dan ini berpotensi untuk hawkish dan akan menguatkan atau bisa menguatkan mata uang dolar Australia. Disambung data dari Inggris atau GBP, kita punya data Claimant Count Change, dan untuk data ini diprediksi akan sedikit mengalami penurunan, dan ini bisa sedikit memberikan dorongan pelemahan untuk pound sterling. Pada malam harinya kita punya data dari Kanada, ada 3 jenis CPI dari Kanada, yaitu ada CPI yang dirilis month per month, ada median CPI yang dirilis years per years, dan ada trim CPI yang dirilis juga years per years. Untuk data CPI yang month per month itu diprediksi akan stagnan atau tetap di angka 0,0%, dan untuk median CPI-nya diprediksi akan sedikit mengalami penurunan sebesar 0,1% menjadi 4,0, dan itu bisa memberikan dampak negatif terhadap dolar Kanada. Dan untuk trim CPI pun diprediksi akan sedikit mengalami penurunan kurang lebih sebesar 0,1%, dan ini juga bisa memberikan pelemahan lebih lanjut terhadap dolar Kanada. Masih dari Selasa malam kita punya data dari Amerika yaitu core retail sales dan retail sales yang dirilis month per month, dan untuk kedua data ini diprediksi akan mengalami penurunan. Ini juga sebenarnya dampak atau imbas dari konflik di Timur Tengah yang berdampak ke banyak sektor termasuk juga retail. Dan ini diprediksi akan melemahkan mata uang dolar Amerika ke level yang lebih rendah dibanding dengan pekan yang lalu. Dan pada hari Rabu pagi kita punya data dari Cina yaitu Industrial Production yang dirilis year per years, dan untuk data ini diprediksi sedikit mengalami penurunan sebesar 0,1%, dan ini bisa melemahkan mata uang Yuan China. Pada sore harinya, tepatnya jam 1 sore hari, kita punya data dari Inggris atau GBP yaitu CPI yang dirilis years per years, dan untuk data CPI ini diprediksi juga akan menurun kurang lebih 0,1% menjadi 6,6%, dan ini bisa memberikan pelemahan terhadap mata uang sterling. Dan pada hari Kamis pagi kita punya data dari Australia yaitu Employment Change dan Unemployment Rates. Untuk data Unemployment Change ini diprediksi akan sedikit mengalami penurunan, dan ini bisa memberikan pelemahan terhadap dolar Australia. Sedangkan untuk unemployment rate-nya diprediksi akan tetap di angka 3,7%, dan ini bisa melemahkan mata uang dolar Australia. Pada hari Kamis malamnya kita punya data dari Amerika yaitu unemployment claims, dan untuk data unemployment claims ini diprediksi memang ada sedikit penurunan tapi tidak akan terlalu berdampak tinggi karena angka penurunannya diprediksi tidak terlalu besar, dan ini juga bisa melemahkan walaupun hanya dalam skala harian. Dan pada hari Jumat sore kita punya data dari Inggris yaitu retail sales yang dirilis month per month, dan untuk data ini diprediksi akan mengalami penurunan yang cukup tajam dibanding dengan periode sebelumnya yang mana angkanya dari 0,4% menjadi minus 0,3%, dan ini tentunya bisa memberikan dorongan pelemahan terhadap sterling. Sekian data fundamental in 60 second bersama saya Syam kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Bye bye.